Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi nabi wa sahbihi wa ali, amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama kita muliakan dan kita hormati segenap TKM Musholah At-Taubah, Bapak Haji Saudi, yang kita doakan senantiasa sehat afiat, panjang umur, serta jajarannya, wakil, sekretaris, bendahara, anggota seluruhnya. Kita doakan semua yang berkecimpung di dalam musholah ini, baik yang mewakafkan, yang ikut membangun, yang ikut membantu moral maupun material, yang lama maupun yang baru, yang meramaikan, yang menghadiri, yang sholat, yang ibadah di musholah ini, senantiasa amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Para asatidzah, para guru, para masyayikh, para orang-orang tua sesepuh, seluruhnya kita doakan panjang umur, sehat afiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Musholah At-Taubah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat karunia yang banyak sehingga kita bisa istiqomah hadir, berzikir, menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat isya, sholat maghrib berjamaah. Kemudian kewajiban selanjutnya yang kita gugurkan pada malam hari ini adalah menghadiri atau menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW katakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang-orang muslim yang laki ataupun muslim yang perempuan. Jadi hadisnya muslim, nggak pakai muslimah, sebab cukup muslim, cukup dengan muslim, mencakup yang laki yang perempuan. Sama kayak kita kalau doa, tuh cukup. Seandainya kita doain banyak, doain orang banyak, bapak kita, ibu kita, yang dianggap banyak tuh lebih dari 3. Kalau dalam retorika bahasa Arab itu yang banyak dianggapnya lebih dari 3. Tapi kalau dalam sholat banyak 2 udah dianggap banyak. Sholat berjamaah 2 dianggap sah. Kalau dalam urusan retorika bahasa Arab adalah 3. Kalau 2 belum dianggap jamaah. Kalau 2 namanya musanna, atau apa namanya 2, bilangan 2 kalau 2. Nah, kita doain 3. Jadi cukup kita doakan, misalnya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadi gak usah diulang-ulang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa'afihinna wa'fu anhunna. Satu, efisien waktu, ya, kepanjangan jadinya. Yang kedua, Nabi juga kalau bicara atau berdoa simpel,
Ada doanya Nabi yang enak, ini boleh kita amali di doanya Nabi enak. Komplit. Apa itu? Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka sholihun. Doanya ulama, bukan doanya Nabi Muhammad. Doanya ulama, simpel, singkat, padat. Ya Allah, aku minta segala kebaikan yang pernah diminta orang-orang soleh terdahulu, yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad. Kita nggak perlu nyebutin atu-atunya. Pokoknya yang diminta orang soleh dulu, yang diminta oleh Nabi Muhammad dulu, kita minta juga. Wa na'udzubika min syarri mimma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Saya juga minta perlindungan ya Allah dari keburukan yang pernah diminta perlindungannya dari orang-orang soleh terdahulu dan juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi singkat. Nabi Muhammad kalau doa singkat. Ulama-ulama niru Nabi Muhammad, doanya juga singkat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka sholihun wa na'udzubika mimma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka sholihun. Istighfar begitu. Maka duduk hadirnya kita ini mencakup banyak kebaikan. Zikir, hadir majelis ilmu, menggugurkan kewajiban dan menjalankan apa yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita salawat kepada Nabi Muhammad, baca maulid, nyebutin, ceritain sejarah Nabi. Maulid itu kan membaca daripada sejarah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada ulama yang mengatakan inda dzikris shalihin tatanazzalur rahmat, ketika orang-orang soleh disebut namanya, diceritakan kehidupannya, kebaikannya, itu turun rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebut Syekh Abdul Qadir Jalani, kita sebut Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kita sebut Al-Imam Al-Ghazali, kita sebut Al-Imam Al-Rifa'i, kita sebut Imam Al-Rafi'i, Imam Nawawi, kita sebut namanya tuh. Kita sebut namanya, itu menyebut nama mereka dapat memicu daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikin turun rahmat Allah. Nah, bagaimana kalau yang kita sebut adalah orang yang paling soleh? Orang soleh aja kita sebut bikin turun rahmat, apalagi orang yang paling solehnya orang. Gak ada yang lebih soleh dari orang ini. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita sebut nama beliau, tentunya akan mendatangkan rahmat-rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi pemicu turunnya rahmat untuk diri kita, keluarga kita, tetangga kita, kampung kita, negeri kita jadi penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita lanjutkan daripada kajian kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah daripada gubahan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad sampai kepada Kitabus Shalah, membahas tentang sholat bagian al-muhafadzatu ala sholati wal khusyu'i fiha. Jaga sholat, menjaga sholat juga harus dijaga khusyuknya. Sholatnya kita harus jaga, khusyuknya juga harus dijaga. Wa minal muhafadzati, disebutkan di sini, wa minal muhafadzati ala sholati wal iqamati laha kamalut taharati wal ihtiyati fiha fil badani wa thawbi wal makan. Termasuk menjaga sholat dan menjalankan sholat yang sempurna adalah menyempurnakan kesucian dan hati-hati terhadap kesucian badannya, bajunya, dan tempat dia sholat.
Kita mesti hati-hati akan hal-hal yang najis, karena kalau nggak suci berarti najis. Jadi lawan kata suci bukan kotor, lawan kata suci najis. Kalau kotor belum tentu najis. Kita makan coklat muka belepotan kotor, tapi nggak najis. Nah, kalau muka kita kena ada jerawat berdarah, nah itu baru namanya najis. Najis disebutkan di dalam Al-Quran secara terperinci. Apa namanya, darah, diantaranya darah, nanah, bangkai, kemudian binatangnya ada anjing, ada babi, kemudian apa namanya yang najis lagi banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Walhasil kita mesti jaga, kita mesti hati-hati badan kita jangan sampai kena najis. Terus apa namanya, baju kita juga jangan sampai kena najis, dan tempat kita sholat juga jangan sampai kena najis, mesti suci. Nah, untuk mengetahui ini maka kita mesti tahu bagaimana cara mensucikan badan, mensucikan baju, mensucikan tempat. Yang biasa terjadi kita simpel. Yang biasa terjadi ada kucing suka kencing di ubin. Nah, kan gitu ya. Nah, kalau ada kucing di ubin, cara bersihinnya, ini contohnya kucing bisa jadi yang lain daripada kucing. Apa itu darah orang jatuh di situ, apa itu muntah orang jatuh di situ, atau dia apa namanya nanahnya ada di lantai kita. Kalau di lantai kita bicaranya, kalau di karpet agak repot tuh. Nah, kalau di lantai caranya gimana? Caranya yang paling simpel, gak sulit adalah kita lap. Maaf, air kencingnya itu kita lap sampai kering. Kita lap pakai lap yang bisa bikin kering. Habis itu apa? Habis itu udah kering, itu lapnya kita cek, kelihatannya udah gak ada baunya, bentuknya udah gak ada air kencingnya udah sama ubin yang lain, seakan-akan gak terjadi apa-apa di situ. Dilap begitu, jangan dilebarin ngelapnya, jangan diperlebar tempat najisnya. Misalnya sekotak begini, jangan dilebarin jadi seubin, jangan, kita lap segitu-gitunya aja. Nah, habis itu kalau udah kering, ini najis berubah. Tadinya namanya najis ainiyah, sebab najis ada najis dari sisi derajat ada tiga derajat, dari sisi macam ada 2 macam. Kalau derajatnya kita tahu dah, najis mubalagha, mukhafafah, sampai mutawassithah. Najis dari macamnya ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah yang kelihatan bentuknya, ada baunya, kalau kita jilat ada rasanya. Begitu. Kali mau nyobain jilat kencing kucing rasanya apa? Kalau kencing sendiri rasanya apa? Ada yang pernah nyobain nggak? Begitu. Nah, kalau najis hukmiyah, bentuknya nggak ada, baunya nggak ada, rasanya juga nggak ada, tapi ini masih najis, dihukumi najis, makanya namanya hukmiyah. Nah, tadi yang kita elak berubah dari najis ainiyah menjadi najis hukmiyah. Nah, kalau udah jadi najis hukmiyah, lebih gampang cara mensucikannya. Kalau najis ainiyah kita mesti hilangin zatnya, kita mesti hilangin warnanya, kita mesti hilangin baunya. Itu najis ainiyah. Misalnya tangannya kena darah, harus dihilangin, dibersihin, digelap, disiram, hilang semuanya, baru suci di tangannya. Begitu. Nah, tadi air kencingnya udah gelap, maka ini jadi najis hukmiyah. Nah, kalau udah jadi najis hukmiyah, tinggal dialirin air. Yang tadi itu diguyur, ambil air segayung, siram sedikit. Sekiranya tempat yang kena najis tadi itu kena air semuanya. Udah, kalau udah selesai, mau dilap lagi pakai lap yang tadi atau lap baru? Lap yang tadinya harus dicuci, dibilas sampai hilang najisnya, baru bisa buat keringin itu. Atau pakai lap baru lebih enak. Lap kering lah yang tadi basah kita siram, lap lagi, udah itu lantai kita udah jadi suci, udah menjadi suci, simpel kayak begitu.
Ini kalau di lantai. Nah, kalau di baju gimana? Baik kita yang tahu ataupun kita nggak tahu baju kita rasa-rasanya ada najisnya, atau kita yakin tadi soalnya pas kencing nyiprat ke celana kita, begitu nyiprat ke celana kita. Maka kalau baju kita mau nyuci ini baju, caranya biar gampang, sebab kalau tidak dengan cara yang semacam ini, itu baju harus dibilas dengan benar sampai benar-benar hilang, dan cipratannya jangan sampai kena kita kena cipratan jadi najis. Caranya gimana? Itu baju taruh di ember atau mesin cuci, terserah, kering di baju, dicampur sama yang lain, nggak apa-apa. Ada beberapa baju misalnya. Terus habis itu gimana? Habis itu tanpa campuran apapun siramin air. Siramin air. Jadi siramin air tuh. Nah, nanti kalau udah kena air semuanya, yang ada di situ semuanya udah suci. Yang ada itu semua suci. Air yang mendatangi baju, jangan dibalik. Mesin cucinya udah ada airnya penuh. Taruh bajunya. Maka baju yang ditaruh ketika itu ada baju najis, itu air semuanya air najis. Airnya jadi najis. Karena apa? Itu air kurang dari 2 kula, kejatuhan najis, semuanya jadi najis. Jadi air kurang dari 2 kula kalau kejatuhan najis, semuanya jadi najis, walaupun gak berubah rasanya, warnanya, baunya. Jadi begitu cara nyuci bajunya. Jangan dikasih sabun dulu, taruh dulu, siramin air, udah basah semuanya, mau pakai sabun terserah. Nanti bilasnya asal-asalan, walaupun masih ada busanya udah dijemur aja nggak apa-apa. Begitu. Nah, kalau nggak begitu, kita harus hilangin busanya sampai hilang, terus sampai kita siram terus sekiranya najisnya hilang, ribet. Begitu. Nah, yang kita khawatirkan apa namanya, kalau kita nyucinya sama orang, nyucinya sama orang. Nah, nyucinya sama orang, dan kita nggak tahu dia nyucinya cara yang begini apa asal masuk baju atau ada airnya masuk jadi satu. Apalagi yang mesin cucinya yang udah canggih, kayaknya nggak kerendam air, nggak tahu kerendam, enggak ya? Kalau mesin cuci yang langsung kering tuh kerendam air kan? Kerendam juga ya. Cuman kan kita nggak tahu itu dia airnya itu udah campur sama sabun apa segala macam. Yang pasti kan mudah-mudahan baju kita nggak bercampur sama baju orang lain. Nah, minimal kalau mau nyuci sama orang, pastikan baju yang kita cuci bukan baju yang terkena najis. Sebab kalau kita punya baju najis, terus cara nyucinya salah, baju yang kita pakai semuanya najis, bersih, wangi, indah, tapi najis, begitu. Jadi mesti hati-hati ini, apa namanya, yang begini nih mesti diperhatikan, karena menyangkut sholatnya kita. Sholatnya kita mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi rezeki kita, mempengaruhi hubungan kita sama Allah, mempengaruhi hubungan kita sama manusia, sama orang, sama saudara, sama istri, sama anak. Itu mempengaruhi semua sholat. Begitu sentral, sholat ini sentral. Makanya mesti diperhatiin tempat, baju, badan kita mesti suci. Buang air kecil tuh najis. Nabi bilang apa, inna amata adzabal qabri minum. Kebanyakan penduduk bumi, kebanyakan umatku itu diazab di dalam kubur adalah sebab kurang teliti dalam istinja, buang air kecil. Orang buang air kecil kadang-kadang suka digampangin. Nah, yang pertama, buang air kecil harus duduk jongkok, mau laki mau perempuan. Kadang-kadang ada orang apa namanya yang merasa kalau kencing jongkok itu untuk perempuan aja, enggak, laki-laki juga sunnah jongkok. Begitu. Alhamdulillah nih anak-anak saya yang kecil-kecil begini sama adiknya, kalau kencing nggak pernah diri, jongkok pasti. Mungkin kalau ada yang pernah nemenin ke kamar mandi, dia kalau kencing pasti langsung jongkok. Begitu, udah dibiasain. Jadi kencingnya jongkok yang laki. Begitu, jangan
jangan diri. Terus jongkoknya juga yang menjadi tumpuan itu adalah kaki kanan. Gimana caranya? Kalau lagi buang hajat yang caranya begini, yang kiri kayak jingkai begitu, nah, yang kanan biasa begini. Ini kloset yang jongkok, kalau yang duduk jangan terus lecet cengkang lagi kan. Jadi yang kiri kayak jingkai, yang kanan biasa. Itu apa namanya, dalam sisi kesehatan juga bagus. Dan itu sunnah, yang pasti yang kita mesti perhatikan itu sunnah, kita ikutin. Buang air kecil, jongkok, sunnah, kita ikutin. Kita di sini banyak air, tapi kita mau ikut sunnah pakai batu nggak apa-apa ya. Kita istinja pakai batu dulu, habis itu pakai air. Karena itu bukan untuk menghilangkan najis apa segala macam, tapi itu kita cuma mau ikut sunnah, begitu. Jadi apa namanya, perhatikan tuh kencingnya, cipratannya. Kan jongkok itu kan mengurangi cipratan juga. Terus ketika istinjanya, makanya sunnah itu apa? Berdehem. Nah, apa namanya, berdehem. Jadi sambil diurut sedikit, ditekan sambil berdehem. Begitu. Nanti ketika dilepas tuh sisa-sisanya biasanya keluar. Kalau nggak begitu, nanti ketika udah pakai celana, iya netes, nah itu najis, kita anggap nggak apa-apa, ternyata najis, kita sholat, nah sholatnya kita bermasalah akhirnya. Jadi mesti benar-benar diperhatikan apa namanya, istinjanya, buang air kecilnya, karena kebanyakan orang diadab di kubur itu sebab itu. Nabi beberapa hadis Nabi sebutkan itu, sebab buang air kecilnya. Gitu. Jadi kita perhatikan itu doang tuh, di lubang depan, lubang belakang. Kita mesti perhatikan, istinjanya mesti benar. Istinja yang bagian belakang juga mesti benar-benar di caranya yang rapi. Jangan kayak orang barat, cuma pakai tisu diulap-ulap doang. Begitu, jadi kebayangnya juga ceper. Begitu. Kenapa kok sampai hal yang semacam ini, yang menurut sebagian orang itu rasa-rasanya tabu ngomongin semacam itu? Yang semacam ini dibahas dan diperhatikan oleh syariat, oleh agamanya Allah, oleh Nabi Muhammad. Sebab Nabi bilang, waqala sallallahu alaihi wasallam, at-tahur miftahus shalah, at-tahur syatrul iman. Dalam hadis yang selanjutnya Nabi katakan at-tahur miftahus shalah. Kesucian ini adalah kuncinya sholat. Jadi kita kalau mau sholat yang mendekati sempurna, ini baru mendekati, belum benar-benar sempurna. Mau deketin sempurna harus suci dulu. Karena nanti setelah suci, di dalam sholatnya masih banyak lagi yang mesti kita penuhi. Khusyuk, hadir hati, itu kan berat. Begitu. Gerakan-gerakan yang sempurna. Begitu. Dalam takbiratul ihram aja, tahu nggak? Itu syarat takbiratul ihram ada 20. Syarat takbiratul ihram ada 20. Kira-kira ada yang hafal atau syaratnya 20. Begitu. Jadi apa, minimal kita mendekati sempurna daripada sholatnya kita mirip dengan sholatnya Nabi Muhammad. Begitu. Nah, ini sholat kuncinya adalah kesucian. Bahkan secara gamblang, secara umum Nabi bilang at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu adalah sebagian dari keimanan. Atau biasanya kita dengan kalimat an-nadzafatu minal iman. Nah, ini hadisnya yang ini, at-tuhur syatrul iman. Jadi maknanya sama, cuma nas hadisnya adalah at-tuhur syatrul iman, bukan an-nadzafatu minal iman, tapi at-tuhur syatrul iman. Suci. Begitu. Kesucian itu adalah pangkal daripada keimanan. Jadi orang tak bisa dianggap apa namanya imannya sempurna kalau dia kotor. Makanya kita jangan memiliki pikiran bahwasanya orang-orang sufi, orang-orang ahli sufi atau orang-orang yang sufi itu, yang wali-wali yang sufi dekil, harus kotor bajunya, compang-camping, enggak. Sufi itu tahu nggak apa?
sufi atau tasawuf, orang-orang yang belajar tasawuf. Tasawuf itu bukan yang kotor, yang sembarangan, bajunya dekil, cokak camping, nggak mandi, begitu, rambutnya, baunya, naudzubillah, bukan begitu tasawuf. Tasawuf itu adalah ibarat an akhlaqin Nabi SAW, atau lebih tajam lagi, tasawuf itu adalah ilmu tentang membahas tentang bagaimana cara mensucikan hati dan jiwa. Itu tasawuf. Ilmunya akhlak Rasulullah SAW. Jadi ilmu tasawuf itu bukan ilmu yang macam-macam, bukan ilmu yang compak cantik, bukan yang segala macam, enggak. Bagaimana cara bersih hati, begitu. Nah, jadi kunci seseorang itu terlihat keimanannya adalah bersih. Begitu. Kita punya guru, alhamdulillah. Guru-guru kita semuanya bersih-bersih, pakaiannya, badannya, rumahnya, kehidupannya bersih-bersih, nggak ada yang kotor-kotor. Alhamdulillah. Kita punya guru Abu Yasin Muhammad Maliki, bersihnya luar biasa. Habib Zain dan Ibrahim Bismillah juga sangat menjaga kebersihannya. Alhamdulillah. Jadi Allah senang sama yang bersih. Dan di dalam hadis lain Nabi katakan demikian, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih, baik itu bersih zahirnya ataupun bersih batinnya. Karena kebersihan zahir menunjukkan daripada kebersihan batinnya. Ini wudu. Jadi sholat itu cara untuk masuk ke dalam sholat suci. Di dalam bersuci kita harus mengetahui daripada wudunya kita. Karena orang kalau mau suci itu suci dari hadas kecil atau hadas besar. Nah kalau hadas besar, kita mandi itu, mandi. Kalau hadas kecil kita wudu. Nah kalau najis kita bersihin, caranya macam-macam dah tuh. Untuk menjadikan hadas kecil, hadas besar dan menghilangkan najis ini menjadi sempurna dan benar, kita harus menggunakan air yang kompeten, air yang memenuhi syarat. Panjang lagi tuh, air macam-macamnya dari segi dari segi asal itu ada 7. Dari segi macam-macamnya ada 4. Begitu, macam-macam air yang bisa kita pakai untuk mensucikan. Begitu. Walhasil di dalam sholat kita yang paling vital adalah wudunya kita mesti benar. Minimal kita tahu tuh rukun wudu ada berapa. Kira-kira ada berapa ya rukun wudu? Jadi rukun wudu ini ada 6. Jadi rukun wudu itu cuma 6. Rukun wudu cuma 6. Yang pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga basuh kedua tangan sampai siku lebih sedikit, yang keempat mengusap sebagian kulit kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki lebih dikit, yang keenam tertiup. Udah, sisanya sunnah. Nah ini bahayanya orang, kadang-kadang sebagian orang kalau udah tahu yang wajib dan tahu yang sunnah, akhirnya maksudnya kan biar dia lebih perhatian sama sunnah-sunnahnya. Yang banyak terjadi malah yang dia kerjain cuma yang wajibnya doang, yang sunnahnya ditinggalin. Mentang-mentang dia tahu mana yang wajib, mana yang sunnahnya, dia bisa dibedain dalam wudu. Akhirnya yang dikerjain yang wajibnya doang. Begitu. Jadi di dalam wudu tuh kalau udah wudunya sempurna, keluar dari anggota badannya semua dosa-dosa. Jadi dalam wudu tuh Imam Ghazali ada doa-doanya setiap wudu. Basuh tangannya, cuci tangan pertama. Imam Ghazali itu ajarin cuci tangan pertama, karena dia cuci tangan itu sunnah. Mau makan sunnah, bangun tidur sunnah. Gak boleh bangun tidur cuci tangan langsung dicelupin ke kolam pakai keran atau pakai gayung kita siram. Jangan langsung celupin. Karena Nabi bilang li'annaka la tadri aina batat. Karena kamu gak tahu tanganmu semalam nginepnya di mana. Ya enggak?
nginepnya di mana itu tangan nggak tahu kita nginep bagian depan apa nginep bagian belakang, kita nggak sadar tidur. Makanya cuci tangan itu jangan dicelupin, sunnah. Kita cuci tangan nggak dicelupin sunnah. Di keran cuci tangan, bangun tidur cuci tangan, mau makan cuci tangan, selesai makan juga cuci tangan. Itu dikatakan bahwasanya Nabi bilang orang yang habis makan, mana hadisnya? Orang habis makan gak cuci tangan itu kata ulama, bukan hadis, kata ulamanya yurisul fakir. Habis makan gak cuci tangan bisa menyebabkan orang jadi fakir, jadi miskin begitu. Cuci tangan sunnahnya. Nah, cuci tangan apa namanya? Kita dari Imam Ghazali ajarin cuci tangan gitu. Baca doanya. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyu'mi wal halaqah. Ini wudu nih kita cuci tangan. Nah, kita baca sebelumnya bismillah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'un 'alim. Kemudian kita ambil siwak. Apa namanya, kita sambil cuci siwaknya kita pakai. Sunnah juga siwak. Ini siwak punya khasiat, punya keutamaan, ulama nyebutin sampai 70. Sebagian menyebutkan lebih dari 70 kan. Apa yang kelebihannya? Yang paling penting kita sebutkan ya, apa namanya, siwak itu adalah matharatul lil fam kata Nabi, wa apa namanya, wa mardatul lirrab wa mardatul lisyaitan. Bikin suci mulut, bikin Tuhan ridho, bikin setan ngamuk. Bikin setan ngamuk. Jadi pakai siwak doang setan udah ngamuk. Kita kan paling demen. Ini kita nih, ada musuh kita nih. Kita paling demen kalau dia lagi jengkel. Nah, musuhnya kita setan. Kita harusnya senang kalau setan lagi marah. Kita bikin marah setan, kita senang. Jangan kita bikin marah Allah, kita girang begitu. Terus yang paling penting lagi apa? Yang paling penting ini memudahkan orang ketika dalam keadaan sakaratul maut. Jadi yang itu detik-detik penentuan kita, nanti bahagia dunia atau sengsara, bahagia di akhirat atau sengsara di akhirat. Dan masih banyak lagi, bikin cerdas, bikin lagi apa? Awet muda, bikin tambah bini, enggak gitu. Kalau itu enggak termasuk kalau yang gitu. Nah, akhirnya besok pakai siwak semua di sini, entar bininya pada bingung, kok laki gua pada pakai siwak semua nih, RT5 pakai siwak semua sekarang nih. Begitu. Nah, baca doanya tuh, baca doanya Allah ya salu kalimna wal barakah wa a'udzu bika minasyururi wal halakah. Kemudian kumur-kumur, apa namanya, Allahumma inni as'aluka Allahumma inna nas'aluka sabat kalimat as-sabit as-sabit. Begitu doanya untuk apa namanya, kumur. Kemudian basuh hidung, Allahumma arihni raihatal jannah wa na'udzubika wa na'udzubika min raihatin nar wa su'id dar. Ketika basuh hidung, kemudian niatnya bareng ketika basuh wajah. Niatnya bareng ketika basuh wajah. Dibasuh wajah pas, harus pas. Jangan dilepas dulu. Nah, kalau dilepas nyambung lagi, ini dianggap udah 2 kali. Enggak mustahmal berarti. Air selanjutnya apa namanya, enggak dianggap air pertama. Begitu. Jadi jangan lepas wajahnya udah kena semuanya baru lepas. Itu di hatinya sambil niat awaitul du'a li rabbil hadasil aswari fardhulillahi ta'ala, atau bahasa Indonesia boleh bebas. Baru basuh tangan kanan, Allahumma atini kitabi yamini, Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi bishimali. Ketika basuh tangan ini harus lebih dari sikut. Makin tinggi lebihnya makin afdal. Karena nanti itu kita di mahsyar orang kumpul semua, bukan cuma RT5 doang yang kumpul di situ, bukan orang terokok doang, semua mulai dari Adam sampai orang terakhir, kita nggak tahu siapa yang terakhir, kumpul jadi satu. Dan Nabi Muhammad kenalin kita bagaimana, begitu, kenalin kita sebagai umatnya bagaimana. Jangan-jangan kita nggak dikenalin, akhirnya kita kumpulnya sama rombongan Namrud sama rombongan Fir'aun lagi, begitu. Waliyullah teman. Nah, caranya tuh
adalah dengan cara kita wudhunya dilebihin. Kalau bagian sikut, bagian kaki lebihin. Jadi itu umatnya Nabi Muhammad punya kelebihan nanti kalau wudhunya model begitu kayak kuda yang jidatnya, yang warnanya hitam, jidatnya putih, sampai kakinya putih. Nah, kuda yang model begitu juga langka. Nah, di sini di dunia kuda yang model begitu juga langka. Jidatnya putih, kakinya empatnya tuh putih-putih, badannya semuanya hitam. Jadi kenalinnya begitu, ini memancarkan cahaya dari tangannya dan dari wajahnya, dari kakinya juga. Jadi dikenali dengan Nabi Muhammad. Terus basuh tangan kepala, basuh kepalanya tadi pertama wajah, itu telinga kena 3 kali. Ini telinga 15 kali kena basuh. Telinga 15 kali kena basuh. Pertama tadi wajah, kuping kena juga tuh 3 kali. Terus basuh kepala, basuh sebagian kepala, sedikit aja yang wajib sedikit. Seandainya males mau buka kopiah, wudhu, ambil air, tebusin di kopiahnya, cukup, sah, dianggap cukup. Cuman yang afdal kena semuanya. Caranya diambil air, terus yang jempol di telinga, sisanya ke belakang ya, terus dibalikin lagi. Itu yang afdal tuh caranya. Makanya rambutnya jangan panjang-panjang biar simpel. Kalau panjang susah. Tapi boleh nggak apa-apa, jangan disalahin rambut panjang. Jangan dianggap di preman nih, nggak boleh nih. Sampai ada tuh orang cerita nggak boleh jadi khotib gara-gara rambutnya panjang. Lucu juga ini. Nggak boleh jadi khotib gara-gara rambutnya panjang. Nah, rambut panjang apa salahnya? Yang penting nggak bau. Kalau bau ada bau masalah. Rambut panjang nggak masalah, memang kelihatannya sekarang, zaman sekarang rambut panjang bandel-bandel begitu. Tetap rambut panjang tetap di situ ada rahasianya, ada kesunahan Nabi Muhammad SAW. Tetap rambut panjang sunnah, nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa dihilangkan. Nggak bisa dihilangkan. Rambut panjang sekarang udah nggak sunnah lagi karena udah beda zaman. Tetap sunnah. Ini Imam Haddad tahu nggak? Habib Abdullah Haddad di akhir-akhir hayatnya ketika meninggal dunia rambutnya panjang. Abu Yasir Muhammad Maliki rambutnya pernah panjang Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad rambutnya kadang-kadang sepundak, kadang-kadang lebih sedikit dari pundak. Rambutnya Nabi Muhammad. Dan rambutnya Nabi Muhammad itu sedikit ikal, nggak keriting tapi ikal. Nah tuh basuh kepala kena lagi, basuh kepala kena lagi 3 telinga, udah berapa? 6. Habis itu basuh kepala, udah menuju ke telinga sekarang. Basuh telinga pertama, ambil air, pakai ujung tengah, masuk ke sini, kelilingin semuanya tuh, kelilingin, terus yang ininya jempolnya ke belakang ini, 3 kali. Berapa itu? 9. Ambil air lagi, 3 kali, 1, 2, 3, 12. Terus ambil air lagi, 3 kali, di lubangnya. 1, 2, 3, 15. Jadi sunnah tuh telinga kena 15. Kalau masih kotor juga tuh telinga, berarti kebangetan. Kalau begini cara wudhunya kita pasti bersih, badan semuanya bersih. Begitu, badan semuanya bersih, nggak ada kuning-kuning begini nih, ini wudhunya nggak benar. Gara-gara megang kunyit jadi kuning semuanya. Jadi bersih telinganya, 15 kali dibasuh. Baru deh basuh kaki, Allahumma sabbit qadamaya ala siratikal mustaqim. Terus kiri juga, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadamaya yauma tazillu qadama a'daika. Doa semuanya dibaca. Ada lagi tambahan kalau Imam Ghazali, tapi sebagian ulama yang lain memakruhkan malah dibasuh pundaknya sebelum kaki itu, habis telinga pundak 3 kali. Ada doanya, Allahumma fuqa raqabati minan nar, bebaskan pundakku dari api neraka. Boleh dilakukan, boleh enggak. Kalau Imam Ghazali dipakai, kalau sebagian ulama yang lain memakruhkan. Nah, kalau udah wudhunya begini terus kita doa, Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alna tawbina wa ja'alna mutahhirin wa ja'alna min ibadikal sholihin. Doa itu Nabi kalau doa badannya sampai kelihatan, saking tingginya ngangkat begini doa. Serius baca doanya, doa setelah wudhunya Nabi Muhammad. Terus
ulama tambahin kalau bisa baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 1 kali deh minimal. Udah wudhu, selesai wudhu begitu, kemudian sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah terwudhu rakaat boleh dicampur sampai qobliyah. Misalnya waktu nggak memungkinkan ya udah sekalian sampai qobliyah subuh. Sholat sunnah qobliyah subuhi wa sunnah terwudhu rakaat ini lain ta'ala. Itu orang sholat sunnah wudhu ini bukan Nabi yang mulai-mulai. Yang mulai-mulai siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah mulai-mulai gara-gara sebab Nabi melihat terompahnya Sayyidina Bilal bisa kedengaran di surga. Orang yang belum mati udah diceritain, kamu ini terompahnya sendalnya masuk surga. Sendalnya doang. Sama orang-orangnya udah dapat kabar gembira, Bilal bin Rabah pasti masuk surga. Begitu. Sebab apa ya? Ditanya sebabnya ternyata kalau habis wudhu dia sholat sunnah wudhu. Boleh kita amalin begitu, mudah-mudahan sendal kita bisa masuk surga. Sekalian sama kita-kitanya, jangan sendal-sendal doang begitu. Kalau wudhunya sesuai, insya Allah sholatnya bisa khusyuk, begitu badannya bisa bersih, hatinya bisa tenang, gak macam-macam. Sebab orang hidup tuh yang penting hati tenang. Mau kaya, mau miskin, kalau gak tenang hidup gak enak. Tapi kalau hati tenang, gak pegang duit tetap tenang enak. Walaupun gak pegang duit, cuman emang ada orang gak pegang duit tenang. Iya. Begitu. Itu kalau di Jepang tuh, nggak di Jepang tuh banyak orang yang teriak-teriak pulang kerja, teriak-teriak sendiri, bunuh diri paling banyak tuh di Jepang karena stres, kosong kan. Mereka nggak bakal baca rutin adat, mereka nggak bakal baca rutin ontos, nggak bakal baca Al-Quran, nggak sholat, kosong. Yang ada pikiran kerja bikin stres. Walaupun megang duit banyak, negara maju tuh Jepang, tapi banyak yang terjadi bunuh diri. Bahkan bunuh diri massal terjadi. Kenapa kosong? Kita lihat yang ada di puncak. Kalau malam minggu lihat di puncak. Kira-kira orang miskin atau orang kaya? Kaya, mobilnya bagus-bagus, bisa sewa villa, orang kaya. Kecuali dia diajak sama orang kaya. Itu namanya nimbrung. Ngapain udah kaya dia mau ke sana mau ngapain? Mau cari tenang. Coba ditanya ke sana, mau ngapain ke puncak? Mau ngadem cari tenang. Berarti kan hidupnya gak tenang, kan begitu. Hidupnya gak tenang. Alhamdulillah kita bisa tenang walaupun gak perlu ke puncak. Begitu, kita bisa tenang. Sebab kita niru Nabi apa ya? Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Itu Nabi, kalau Nabi bilang Allah jadikan kesenanganku, ketentramanku, kepuasanku di dalam sholat. Makanya Nabi kalau nyuruh Bilal azan, Nabi gak bilang ayo sholat, Bilal azan gak, tapi arihni ya Bilal, bikin tentram saya wahai Bilal, senengin saya wahai Bilal. Bahasanya begitu. Gak suruh ayo komat, gak begitu. Ayo azan, gak begitu. Tapi arihni ya Bilal, bikin saya gembira wahai Bilal. Karena kegembiraan Nabi Muhammad ketika sholat, kita mesti begitu tuh, pelan-pelan. Sekarang sih kita masih belum, masih tenang kalau udah megang duit banyak, masih sumpah kalau nggak megang duit apa-apa ya wajar. Sebab kita bukan Nabi dan keimanan kita masih naik turun. Pelan-pelan kita berusaha dikit-dikit. Minimal kalau nggak megang duit, nggak ngamuk-ngamuk, nggak teriak-teriak, nggak ngomelin anak bini. Begitu minimal, diem aja. Begitu, nanti lama-lama tenangnya akan datang seiring dengan berjalannya waktu. Kita tetap jaga sholat kita, wudhunya yang benar. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ketenangan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila